Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih haji dan umrah, dan kita masuki penjelasan yang ketiga, yaitu rukun yang ketiga setelah rukun yang pertama yaitu ihram, kemudian yang kedua adalah tawaf. Maka yang ketiga ini adalah as-sa'yu bainas safa wal marwati, yaitu sa'i antara bukit Safa dan bukit Marwah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sa'i definisinya adalah al-masyu bainas safa wal marwati zihaban waji'atan biniyatit ta'abbudi wa huwa sab'atu aswatin tubda'u minas safa wa tantahi bil marwah. Sa'i adalah berjalan kaki antara bukit Safa dan bukit Marwah dengan bolak-balik dengan niat beribadah kepada Allah. Dan putarannya bolak-baliknya itu ada 7 putaran yang dimulai dari bukit Safa dan berakhir nanti di bukit Marwah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas sa'i ya adalah jalan kaki dari bukit Safa ke bukit Marwah, ya. Ringkasnya, sa'i itu adalah jalan kaki dari bukit Safa ke bukit Marwah. Yang bolak-baliknya, putarannya adalah dari bukit Safa ke bukit Marwah itu terhitung 1, dan dari bukit Marwah ke bukit Safa itu sudah terhitung putaran berikutnya.
Jadi dikatakan satu putaran adalah dari satu bukit kepada bukit yang lainnya. Bukan dari satu bukit nanti kembali ke bukit itu, bukan. Ya. Ingat, ini bukan seperti tawaf, ya, yang dimulai ya dengan sejajar, yang dimulai ya pada posisi yang sejajar dengan Hajar Aswad yang dijadikan sebelah kirinya, kemudian kembali nanti ke Hajar Aswad. Sa'i tidak seperti itu, ya. Hitungan satu putarannya, ya, kalau dia tawaf dari sisi atau dari arah setentang dengan Hajar Aswad dan kembali ke Hajar Aswad, itu untuk tawaf. Tapi kalau sa'i tidak demikian. Sa'i itu adalah jalan kaki dari satu bukit kepada bukit yang lain, itu sudah terhitung satu apa? Satu putaran. Jadi dari satu bukit, dari bukit Sofa ke Marwah satu. Ya, nanti dari Marwah ke Sofa dua. Ya, kemudian dari Sofa ke Marwah lagi berapa? 3. Nah, kalau dia 7 putaran berakhir di mana? Di mana? Di Marwah. Ya, karena ya kalau ganjil di Marwah, ya. Kalau genap dia di Sofa. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nanti untuk rinciannya apa yang mesti untuk dibaca ya ketika di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, ya insyaallah taala nanti akan kita bahas ketika bahas tentang hukum-hukumnya, ya. Nanti ada pembahasan tentang syarat-syarat sa'i, sunnah-sunnah sa'i, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan bahas ya hukum dari sa'i itu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum sa'i. Ya. Hukum sa'i dari haji itu para ulama mereka berbeda pendapat, menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwasanya sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu merupakan salah satu dari rukun-rukun haji. Ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau. Ini pendapatnya Ishaq bin Rahuya, Abu Saur, dan dengan pendapat inilah Abdullah bin Umar berpendapat, demikian pula Jabir, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Pendapat ini mengatakan siapa saja yang lupa sa'i atau lupa salah satu putaran dari sa'i tersebut, maka wajib bagi dia untuk kembali kepada sa'i itu, ya, ketika dia ingat. Ini menunjukkan dia adalah rukun menurut pendapat ini, ya. Jadi kalau contohnya lupa sa'i atau lupa salah satu dari ya hitungan sa'inya, putarannya, demikian. Baik itu dia masih di Mekah atau dia dalam perjalanan atau dia sudah di negerinya, maka wajib bagi dia untuk kembali menyempurnakannya. Kalau tidak maka batal hajinya karena meninggalkan sa'i atau salah satu dari putaran sa'i itu. Dan itu tidak bisa ditebus dan disempurnakan dengan pembayaran dam atau tebusan. Ini menurut pendapat yang pertama, yaitu mengatakan bahwa sa'i itu adalah rukun dari salah satu rukun haji. Mana dalilnya untuk hal ini? Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Maka siapa saja yang berhaji ke Ka'bah atau berumrah, maka tidak mengapa ia melakukan keliling di antara keduanya. Berkeliling, ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang makna turunnya ayat ini, ya, dan sebabnya. Disebutkan, ya, dalil berikutnya hadis Urwah rahimahullahu taala, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku katanya bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, faqultu laha, aku katakan kepada beliau, ara'aiti qaulallahi ta'ala, apa pandangan Anda terhadap firman Allah taala, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah, maka siapa saja yang haji di Ka'bah atau berumrah, maka tidak ada dosa bagi dia untuk tawaf di antara keduanya. Maksudnya adalah berkeliling di antara keduanya. Fa wallahi ma ala ahadin junahun alla yatawafa bis Safa wal Marwah. Maka demi Allah, ya, apakah tidak ada dosa bagi seorang pun yang dia tidak tawaf di Safa dan Marwah, maksudnya keliling di Safa dan Marwah, melakukan sa'i itu. Maksudnya begini, ayat ini kan bicara tentang sa'i di Bukit Safa dan Marwah bagi yang haji dan umrah. Lalu kata Allah, tidak ada dosa untuk melakukan berkeliling di antara keduanya. Dipahami bahwasanya tidak ada dosa untuk melakukan keliling di antara keduanya, berarti tidak ada dosa juga untuk meninggalkannya, gitu. Kok bisa begitu? Nah, ini pertanyaan dari Urwah, ya, yaitu ponakan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seolah-olah ayat ini bicara tentang hukumnya, bahwasanya ini seolah-olah boleh untuk ditinggalkan, boleh untuk dikerjakan. Nah, begitu. Apa kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bi sama qulta ya ibna ukhti, sungguh buruk apa yang engkau ucapkan itu wahai ya ponakanku, putra dari saudariku, katanya. Inna hadhihi law kanat kama awaltaha alaihi kanat la junaha alaihi alla yatawafa bihima. Sesungguhnya ini, andaikan sebagaimana yang engkau ucapkan, ya, yang sebagaimana engkau jelaskan, maka tidak ada dosa bagi orang yang, ya, yang tidak tawaf atau tidak sa'i di antara keduanya, ya. Walakinnaha unzilat fil ansari kanu qabla an yuslimu yuhilluna limanatit taghiyati allati kanu ya'budunaha indal musallal, ya, fakana min ahlin yataharraju an yatawafa bis Safa wal Marwah. Falamma aslamu sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya, ya, andaikan hal ini seperti apa yang engkau jelaskan, tidak ada dosa untuk tidak bersa'i di antara keduanya, ya. Maka tidak dosa kalau seperti yang engkau jelaskan, maka tidak ada dosa, ya, untuk tidak berkeliling di antara keduanya.
Akan tetapi ayat tersebut turun tentang orang-orang Ansor yang dahulunya sebelum mereka masuk Islam, mereka itu biasa melakukan ihlal, ya, ihlal untuk manat, berhala manat yang mereka sembah di sisi al-musallal, ya. Dan mereka termasuk orang yang merasa berat, ya, untuk tawaf di antara Bukit Safa dan Marwah. Falamma aslamu, tatkala mereka masuk Islam, sa'alu Rasulullah SAW an dzalika, ya, maka mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut. Kalau mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna nataharraju an natawafa baina Safa wal Marwah. Sesungguhnya kami dahulu merasakan berat untuk tawaf di antara Bukit Safa dan Marwah. Kenapa? Karena di sana ada apa? Ada manat, yaitu berhala. Demikian. Jadi ada berhala manat di antara Bukit Safa dan Marwah itu. Demikian. Jadi mereka ketika masuk Islam itu kan merasakan berat. Kok ada syariat sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah? Ini kan di masa jahiliyah dahulu ini bentuk mengagungkan manat, berhala manat gitu loh. Jadi mereka merasa berat. Ya, merasa berat untuk melakukan sa'i tersebut, ya. Fa anzalallahu ta'ala inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Maka Allah pun menurunkan, ya, ayatnya, sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Maksudnya begini, syariat terkait dengan, ya, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah tetap diberlakukan walaupun ada berhala, gitu loh, paham ya? Karena itu syiar Allah. Ya, kalau ada manat, berhala manatnya, maka berhala ini yang harus dihindarkan, dijauhkan, dihancurkan. Memang sudah dihancurkan, ya, begitu, ya. Kota Mekah itu ditaklukkan, maka di antara agenda yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menghancurkan, ya, berhala-berhala, ya, di antaranya berhala manat ini. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi rasa beratnya karena dulunya di antara Bukit Safa dan Marwah ada apa? Ada berhala manat. Nah, begitu. Yang biasa orang dulu tuh keliling gitu, paham ya? Nah, di situ. Jadi sekaligus dikelilingi begitu dia. Nah, mereka sudah masuk Islam, kok ada sa'i antara Bukit Safa dan Marwah? Ini kan kegiatannya orang-orang jahiliyah gitu loh kira-kira, ya. Jadi ada rasa berat mereka. Maka Allah menjelaskan inna Safa wal Marwah min syairillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Marwah itu adalah syiar-syiar, termasuk syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara, siapa saja yang berhaji ke Ka'bah dan berumrah, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, maka tidak mengapa mereka itu keliling di antara keduanya. Gitu loh, paham ya? Maksudnya berkeliling itu tidak mengapa. Kenapa? Manatnya sudah tidak ada. Nah, gitu. Itu syiar Allah. Nah, gitu loh, paham ya? Jadi ungkapan tidak mengapa itu bukan sedang menunjukkan bolehnya sa'i itu untuk dilakukan dan boleh juga untuk ditinggalkan, bukan. Tapi untuk menolak anggapan atau menolak rasa berat dari sahabat-sahabat Ansor yang dulu mereka melakukan iya, putar-putaran, muter di berhala manat di antara Bukit Safa dan Marwah. Itu sebenarnya yang dikatakan oleh Allah tidak ada dosa. Kenapa? Manat sudah hancur, tidak ada lagi, kan begitu. Dan Bukit Safa dan Marwah itu adalah syiar Allah. Baik, seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Qalat Aisyah radhiyallahu anha,
Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawafa bainahuma falaysa li ahadin an yatruka at-tawafa bainahuma. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tawaf itu di antara keduanya. Maksud tawaf itu maksudnya keliling, tawaf itu artinya keliling ya, berkeliling di antara keduanya, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk meninggalkan berkeliling itu di antara keduanya, Bukit Safa dan Marwah. Demikian. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ya sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah adalah rukun. Ya, ini menurut pendapat yang pertama. Dalil yang lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Dan derajatnya adalah sahih berdasarkan jalan-jalannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Is'au fa innallaha kataba 'alaikumus sa'ya." Bersa'ilah kalian karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian atau menetapkan atas kalian sa'i itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Sahih ya. Ini yang ya dalil yang menjadikan ya para ulama berpendapat dengan pendapat yang pertama ini, yaitu menganggap sa'i adalah rukun. Demikian. Dalil berikutnya perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tawafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawafal muslimuna ta'ni baina Safa wal Marwah. Fakanat sunnatan wa li umri ma atammallahu hajja man lam yatuf baina Safa wal Marwah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW melakukan berkeliling, dan demikian pula orang-orang Muslim melakukan berkeliling, yaitu di antara Bukit Safa dan Marwah. Dan itu adalah petunjuk Nabi. Ya, sungguh Allah tidak akan menyempurnakan haji orang yang tidak berkeliling di antara Safa dan Marwah. Begitu ya, hadisnya riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kemudian dalil berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tawafuki bil baiti wa baina as-Safa wal Marwati yujziki au yakfiki li hajjiki wa umrataki wa umratiki. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Baihaqi dan Baghawi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tawafmu di Ka'bah dan kelilingmu di antara Bukit Safa dan Marwah itu mencukupimu. Ya. Itu mencukupimu bagi hajimu dan umrahmu. Demikian. Ya. Kalau tidak wajib hal tersebut, tentunya Rasulullah tidak akan mengatakan kepada Ibunda Aisyah dengan mencukupimu. Berarti kalau nggak ada itu nggak akan cukup itu haji dan umrah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dalil berikutnya hadis dari Amr ibnu Dinar rahimahullahu ta'ala yang mengatakan, Sa'alna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an rajulin tafa bil baiti fi umratin wa lam yatuf baina Safa wal Marwah ayati imra'atahu. Amr ibnu Dinar rahimahullah mengatakan, kami pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang seorang laki-laki yang dia sudah tawaf di Ka'bah dalam umrahnya, namun dia belum melakukan keliling di antara Bukit Safa dan Marwah. Bolehkah dia menggauli istrinya? Faqala, maka ia mengatakan, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an wa shalla khalfal maqami rak'ataini fatafa baina Safa wal Marwah sab'an laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW itu pernah datang ke Mekah, lalu beliau tawaf di Ka'bah 7 kali putaran, dan beliau sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, lalu beliau berkeliling di antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali. Sungguh, Allah berfirman, sungguh yang artinya sungguh pada diri kalian, sungguh bagi kalian pada Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Wasalna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu faqala la yaqrubannaha hatta yatufa baina Safa wal Marwah. Dan kami pun bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang masalah yang sama, yaitu laki-laki yang dia sudah tawaf di Ka'bah dalam umrohnya, tapi dia belum keliling di Bukit Safa dan Marwah, antara Bukit Safa dan Marwah. Apa kata Jabir radhiyallahu an, Jabir bin Abdullah, janganlah sekali-kali dia mendekati istrinya sampai dia berkeliling di antara Bukit Safa dan Marwah. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, ini pendapat yang pertama. Ini menunjukkan bahwasanya sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah adalah rukun. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya sa'i itu adalah wajib saja. Emang apa bedanya dengan rukun? Kalau tertinggal atau ditinggalkan itu sa'i, bagi orang yang mengatakan ini adalah wajib bukan rukun, maka sah hajinya, cuma dia wajib bayar denda. Nah, itu dia. Kalau yang mengatakan rukun, nggak bisa, nggak bisa dibayar pakai denda, nggak bisa, batal itu dia. Demikian, harus balik dia ngerjain sa'inya. Begitu menurut pendapat yang mengatakan rukun. Bagi mengatakan wajib, tidak, tertinggal atau ditinggalkan ini sa'i, maka sah, hanya saja wajib bayar dendanya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri rahimahumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kemudian ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga mengatakan bahwasanya sa'i antara Bukit Safa dan Marwah itu sunat bukan wajib. Sunat bukan wajib. Tidak ada apapun, tidak dosa, tidak ada denda ketika meninggalkannya. Demikian. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini pendapatnya Anas bin Malik, Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhum. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Dan ini mirip dengan pendapatnya Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena di dalam mushaf Qur'annya Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud ada qiraah, bentuknya begini qiraah Qur'annya. Fala junaha alaihi alla yatufa bihima. Tidak ada dosa untuk tidak tawaf atau berkeliling di antara keduanya. Ya, ini pendapat itu ya. Tapi ini qiraahnya qiraah yang ghairu masyhurah ya. Enggak masyhur, karena yang termaktub di dalam Mushaf Utsmani adalah fala junah alaihi ayyat tawafa bihima. Demikian ya. Abdullah ibnu Abdul Barr rahimahullah taala mengatakan, laisa fi ma saqata min mushafil jama'ati hujjatun li'annahu la yuqta' bihi 'ala Allah 'azza wa jalla wa la yuhkam bi annahu Qur'anun illa bima naqalathul jama'atu minal lawhaini wa ahsana ma ruwiya fi ta'wili hadhil ayah ma dzakartu ya
ma dzakarathu Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu taala alam. Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala mengatakan, ya, tidak ada hujjah pada apa yang gugur tidak tersebutkan di mushaf jamaah itu. Maksudnya jamaah itu adalah mushafnya Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya karena alasannya tidak dipastikan itu, ya, tidak dipastikan dengannya itu merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dihukumi bahwasanya itu adalah Al-Qur'an. Yaitu dengan bacaan tadi apa? Fala junaha alaihi alla yatufa bihima. Ini enggak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini hanya dalam mushafnya Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud, demikian. Jadi itu bukan Al-Qur'an dan itu bukan, ya, firman Allah. Kecuali dengan apa yang dinukilkan oleh jamaah di antara, ya, dua mushaf. Dan yang terbaik adalah apa yang diriwayatkan, yang terbaik dalam periwayatan takwil terhadap apa yang terdapat di dalam takwil ayat tersebut adalah apa yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seperti yang kita sebutkan, bahwasanya takwil atau definisi yang tafsir tentang ayat tersebut, ya, adalah seperti yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita ulangi, wa ahsanu ma ruya fi ta'wili hadhil ayati ma dzakarathu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Sesuatu yang diriwayatkan tentang pentafsiran ayat tersebut yang terbaik adalah apa yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ya, kisah di mana orang-orang Ansar yang merasa berat untuk dia melakukan apa? Berkeliling di antara Bukit Safa dan Marwah karena dahulunya ketika mereka jahiliyah itu dijadikan apa? Sebagai bentuk pengagungan, peribadahan, persembahan kepada apa? Berhala Manat, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah, ini terkait dengan hukum dari sa'i, yang di sini ada 3 pendapat. Wallahu ta'ala alam, yang jelas bahwasanya jumhur ulama berpendapat bahwasanya hukumnya adalah rukun haji, ya. Begitu juga rukun umrah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini pendapat yang wallahu ta'ala alam kuat, ya, berdasarkan dalil-dalilnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita cukupkan dulu materinya, ya. Kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau tak ada lanjut ini. Ya, silakan. Sa'inya saja. Iya, bagi mengatakan rukun. Bagi mengatakan rukun. Karena sa'inya harus di sana, ya. Bukan di sini, di antara apa namanya? Gunung Sinabung dengan Sibaya, ya, nggak gitu, ya. Nggak gitu ceritanya, ya. Tapi kalau contohnya, ya, itu sa'i, ya. Nanti ada bicara tentang tahallul. Ada yang Masya Allah, ya, ada yang nanya ke ana tentang seorang perempuan yang dia lupa tahallul, potong rambut, ya, karena potong rambutnya perempuan memang, ya,
dia bisa mudah sekali. Laki-laki pun sebenarnya mudah juga, ya, saking mudah karena boleh dipotong sedikit begitu. Ya. Sunnahnya mengambil semua rambut gundul, ya, atau dia taksir memendekkan. Ini mendekkan dia ngambil dikit aja. Perempuan, ya, itu dengan cara mengumpulkan rambut kemudian ngambil satu, dipotong seukuran satu ruas jari. Rupanya lupa ibu ini, ya, lupa karena mungkin terlalu mudahnya, atau mungkin karena terlalu tuanya, karena tua juga. Sampai tanah air sampai berbulan-bulan, sudah sampai tanah air itu lupa, teringat, cuma sama siapa mau nanya gitu kan. Nah setelah berbulan-bulan baru ditanyakan, gimana ini, ya Allah, gimana itu? Ya sudah, tahalulkan saja, yaitu apa, dipotong saja. Terus gimana sebelum-sebelumnya? Ya, karena nggak tahu, karena kejahilan, ya sudahlah, apalagi. Tapi kalau potong nggak perlu balik lagi ke sana. Kenapa? Karena motongnya itu nggak ada, mudah deh, motong saja. Nggak harus motongnya, contohnya nanti di depan Ka'bah gitu, nggak ya? Atau motongnya di mana? Di antara Bukit Sofa atau di Bukit Marwah gitu, nggak ada, nggak harus. Jadi cukup motong saja. Gitu. Nah jangan sampai begitu. Kalau tahallul itu yang motong rambut bolehlah dikatakan lupa. Tapi sa'i lupa kan kebangetan. Karena sa'i itu capek ya. Singkat ana ya, atau yang sepengetahuan ana, yang paling capek itu, tapi entah juga lah ya, mungkin karena itu yang dia terakhir, udah numpuk dia. Sa'i itu yang paling berat ketimbang apa? Tawaf. Karena tawaf itu lebih mudah. Tawaf itu lebih mudah. Itu nggak sampai setengah jam aja, agak sedikit cepat kalau sendiri ya, lebih cepat itu bisa. Tapi kalau sa'i mau cepat, ya Allah. Ya. Kalau sa'i mau cepat, payah mau cepat tuh sa'i ya. Karena jauh jaraknya. Lumayan ya. Wallahu ta'ala alam ya. Jadi karena capek gitu dan karena jauh, nggak mungkin orang lupa. Cuma masalahnya mungkin ya sepele, begitu mungkin. Atau mungkin karena tuanya, ya tua. Makanya kalau mau ibadah tuh jangan tua-tua lah, payah kali ya. Iya, tapi gitu pula ya rezekinya Ustaz pas tua katanya. Itu pula. Ini orang Indonesia memang gitu. Rezekinya pas tua. Ya. Rezekinya pas tua. Waktu muda payah kali, ya kan? Ya. Tapi sebenarnya karena pas muda biasanya banyak kali angan-angannya, kan gitu ya. Entah apa yang dibuat rumah lah, ya kan? Yang belum kawin lah, yang udah kawin lagi, kan gitu ya. Nanti buat rumah, udah rumah perbagus rumah, begitu lagi kan gitu, ya. Nanti pingin punya mobil, punya sepeda motor, nah seperti itu. Tapi untuk hal-hal seperti ini nanti nunggu tua, udah tua, ya Allah lupa nanti, kesasar, sesat, ya. Badan pun bungkuk. Nah itu yang tua-tua yang sana. Tapi gimana lagi Ustaz, memang begitu kondisinya, ya gimana lagi. Cuma kalau bisa lah kita ingatkan kepada teman-teman semua, ya kalau punya rezeki coba gitu disegerakan. Ya kan sudah kita sebutkan ya, kalau tidak salah ini keutamaannya adalah kalau haji yang diiringi dengan umroh, haji, umroh, begitu ya. Ini apa? Menghilangkan dosa dan menghilangkan kefakiran. Nggak akan fakir dia, nggak miskin dia. Ya. Orang yang bolak-balik umroh itu nggak miskin dia, tengoklah. Ya. Ini yang ngumpulin duit miskin terus. Ngumpulin duit, nggak umroh miskin terus ya. Coba umroh sekali, nanti mudah, gampang insya Allah. Allah mudahkan.
Ya. Allah hilangkan, bahasanya hilang itu, kefakiran. Allah hilangkan kefakiran. Allah hilangkan fakir. Nah gitu. Coba ya. Dan terkadang juga kita ini banyak kali masalah. Sebagian sebab masalah itu ada dikarenakan kita terkadang melalaikan kewajiban yang sudah ada sama kita. Itu dia. Masalah datang aja, masalah anak lah, masalah istri lah, masalah macam-macam, ada masalahnya. Ya. Karena orientasi kita masih dunia. Kita dahulukan dunia ketimbang akhirat kita. Nah itu, makanya masalah ada terus. Ya. Stres bawahnya, tertekan terus. Nah begitu. Nah, coba ya, ada rizki yang Allah mudahkan bagi kita. Coba ya, kita arahkan untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dahulukan yang itu sudah menjadi kewajiban bagi kita. Gitu caranya. Ya. Supaya kita nggak bermasalah terus, dikasih masalah terus. Ya. Karena kita salah orientasi. Gitu ya. Kan sudah pernah kita sampaikan, kata Nabi SAW, ya, mangkanat ad-dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi samlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Siapa saja menjadikan dunia itu sebagai obsesi dia, pola pikir dia, itu yang diuber-ubernya, itu dijadikan nomor satunya, ya, maka Allah jadikan kefakiran itu ada di dua matanya. Jadi fakir aja dia terus cari-cari harta, cari terus, cari terus. Gak habis-habis, cari terus, cari. Tapi entah kemana juga apanya? Hartanya, ya. Adapun hartanya, masuk yang kedua, wa farraqa 'alaihi samlahu. Allah cerai-beraikan urusannya, banyak aja masalahnya. Allah berikan masalah terus. Masalah di kerjaan enggak selesai, nanti masalah keluarga juga masalah terus, stres, sutris katanya. Ya begitu, karena orientasinya dunia kita. Coba orientasinya akhirat. Ya. Di antara bentuk orientasinya akhirat, dia dahulukan yang wajib, gitu dia. Bukan urusan yang boleh-boleh, yang halal-halal, gitu, bukan, yang wajib dulu. Yang terkait dengan harta, dahulukan yang wajib terkait dengan harta. Ibadah-ibadah wajib terkait dengan harta didahulukan, gitu dia. Apa itu? Zakat. Apa itu? Haji. Satu pendapat umroh mengatakan, ada pendapat mengatakan itu wajib. Nah gitu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan enggak datang dunia itu kepada dia kecuali apa yang telah ditetapkan untuk dia saja. Nah gitu. Oke lah, dijadikan orang kaya, tapi masalah-masalah tadi terus ada. Ya. Yang pola pikirnya tadi itu miskin aja bawaannya, kan gitu ya. Kemudian apa? Masalah dirulung masalah terus demikian. Nyari dunia pun nggak kaya-kaya gitu ya. Kayak apa? Ya kayak dia lah ya. Kayak dia gitu maksudnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, ada sebagian ikhwan kita dapat rezeki dia, masya Allah ya. Itu disisihkan sebahagian untuk apa? Daftar haji, nanti sebagian lagi nanti untuk apa? Untuk umroh. Nah gitu dia. Nanti sisanya baru dibelikan untuk, kalau belum punya mobil baru beli mobil gitu ya. Cuma jangan lupa zakatnya gitu ya. Alhamdulillah, Anda dapatkan, oh masya Allah. Ada ikhwan ya, ketemu apa namanya? Ketemu di tanah suci itu dalam kondisi dia umroh gitu kan. Dan saya baru lihat tadi, di depan rumahnya ada mobil. Masya Allah. Masya Allah ya. Nah begitu ya.
Baik, makanya kalau dari rezeki ya coba didahulukan yang wajib dia. Ya. Nggak wajib kok punya rumah, nggak wajib itu punya lahan, tanah, demikian ya. Nggak wajib juga kawin lagi. Tapi kalau butuh silakan, nggak apa-apa, saya dukung. Nah, nggak wajib juga beli mobil, demikian ya. Kalau haji jelas wajibnya, nggak ada, itu muttafaq alaih, bahkan mujma' alaih, disepakati oleh para ulama. Ya. Kemudian kalau umroh ada ikhtilaf para ulama, dia mengatakan wajib. Nah, kalau ini yang dijadikan orientasinya, pasti insya Allah kalau punya harta ini jadi pilihannya, begitu. Ya, ini pilihannya, bukan yang lain-lain pilihannya, ini pilihannya. Nah seperti itu. Mudah-mudahan orang seperti ini urusannya mudah insya Allah. Itu bentuk, itu orientasi akhiratnya. Makanya kelanjutan dari hadis tadi, wa man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu samlahu wa atatuhu dunya wa hiya raghimah. Kata Nabi SAW, ya, siapa saja menjadikan akhirat itu sebagai obsesinya, orientasinya, cara pandang dia, ya, maka Allah jadikan kekayaan itu ada di hatinya. Jadi kaya dia. Maka enggak berat bagi dia untuk bagi-bagi. Karena dia hatinya sudah kaya itu di hatinya. Kalau dunia itu cuma di tangannya. Jadi kalau dia lepas dari dia pun nggak berat kali dia. Nah begitu. Nah itu begitu orientasi akhirat. Kemudian ya, dan Allah kumpulkan urusan dia. Allah kumpulkan urusan dia. Dia ada urusannya, ada masalahnya, tapi Allah kumpulkan. Apa maksud Allah kumpulkan? Kalau Allah kumpulkan, berarti kalau dia punya masalah, satu mau diselesaikan, yang lain ngikut selesai. Gitu. Ternyata Allah ilhamkan kepada dia sebuah solusi untuk beberapa masalahnya dengan sekali tindakan. Nah, gitu dia. Itulah Allah kumpulkan masalah dia. Masalah-masalahnya. Jadi cepat selesai. Terkadang pun Allah menyelesaikan masalah dia lewat orang lain. Dan watatuh dunia, datang dunia itu kepada dia wahya raghimah, dalam kondisi dia tertunduk. Dunia itu tunduk, manut, ngikut, nawarkan diri sama dia. Masya Allah. Nah itu. Ya coba ya ini motivasi dari Rasulullah ini coba kita buat. Ya pingin juga kita buktikan kayak gitu ya. Apa benar itu dunia itu bisa ngikut kita ya? Kita ini apa ya? Tapi kayaknya nggak mungkin. Coba aja ya. Diganti orientasinya akhirat bukan dunia. Kalau lihat sesuatu itu akhirat, kepikirannya akhirat. Nah, begitu dia. Dan itu harus dengan ilmu agama. Timbangnya, cara menimbangnya, cara memandang itu dengan ilmu agama, belajar. Tapi orientasinya tetap dibuat itu adalah akhirat. Nah, gitu. Lihat sesuatu ini untung nggak aku di akhiratku, gitu. Bukan untung duniaku. Gitu. Bahkan ketika dia melihat orang seperti ini, orang yang orientasinya akhirat, ketika dia berhadapan dengan dunia, yang terlihat oleh dia akhirat. Contoh, ketika dia dapat penawaran kawin lagi, gitu ya. Penawaran kawin lagi, dia bukan pikirannya, contohnya, ya ada loh orang begini, penawarannya, dia tawarannya bukan apa? Kalau tawaran kawin lagi, dia bukan, wah, bisa bangga nih. Ya, ustadz aja belum, apalagi di sini. Nggak ada ustadz yang bisa di sini, katanya, kan gitu ya. Apalagi yang satu itu, ngomong aja ceritanya, katanya gitu kan. Kalau yang sudah beruban itu nggak pula berani kan gitu kan. Kalau yang satu cuma cuap-cuap aja. Kalau begitu kan mau bangga dia, itu kan dunia namanya. Nah. Tapi ketika ditawarkan begitu, yang teringat sama dia adalah
Hadis tentang contohnya, ketika ditawarkan pun kawin lagi, dia terpikirnya bukan gadis tapi janda contohnya gitu ya. Masya Allah. Kenapa? Menolong janda. As-sa'i ala al-armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Wa qasaimil ladzi la yaftur wa qal qaimil ladzi wa qal qaimil ladzi la yuftir. Wa qasaimil ladzi la yuftir wa qal qaimil ladzi la yaftur. Ya. Orang yang dia membantu janda dan orang miskin, maka dia seperti jihad fisabilillah. Ya, dalam hadis yang lain, dia seperti orang yang sholat malam tidak henti-henti, orang yang berpuasa tidak putus-putus, masya Allah. Kepikir dia begitu, itu contoh ya. Ya, walaupun contohnya dia itu mungkin begini, aku pas-pasan, tapi dapat pula. Ya, udah dikasih sama istri, boleh katanya. Maka pikirannya apa? Ini yang dilihatnya. Nah, gitu, itu orientasi akhirat. Bukan gimana saya bisa senang-senang, enggak gitu dia. Atau orientasi akhiratnya begini. Aku mau bawa supaya apa? Aku punya banyak istri di akhirat. Nah, itu orientasi akhirat, dia pikirnya akhirat. Nah, gitu dia. Kalaupun dapat tawaran gadis, dia mikirnya cari gadis yang miskin, bukan yang kaya. Nah, gitu dia. Itu. Kenapa? Bisa bantu dia tadi dalam hadisnya. Gitu contoh. Gitu juga kalau contohnya dia banyak ada modal nih modal. Ini modal nih. Aku banyak duit ini. Ketika dihadapkan contohnya, wah ini ada peluang bisnis. Yang terfikir oleh dia bukan dunia, tapi akhirat malah kepikir sama dia. Gimana bisa nolong saudaraku ini ya untuk bisa masuk kerja di sini? Ah gitu. Mengentaskan kemiskinan, pengangguran, gitu pikiran dia. Wah ini berat orang kayak gini nih. Makanya pantaslah kaya hatinya, mudah urusannya, dunia tunduk sama dia, gitu. Memang begitulah. Memang payah yang seperti ini. Yang ada kalau kita dapatkan dunia, kita mau memperkaya diri kan gitu kan. Kan halal katanya, ya itu. Itulah halal pun pikiran dunia juga kan. Nah. Ada orang saya tanya kemarin, loh, tadi kok nggak kajian? Sekarang kok baru muncul? Ya, apa katanya? Sambil senyum, bisa senyum dia sambil ketawa. Dunia Ustaz, ya astagfirullah. Dunia Ustaz. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, baik ya. Ada yang berikutnya mau bertanya? Ya. Di saat orang tua itu, orang anak ini pernah berbuat satu kesalahan dosa sampai meninggalnya belum sempat minta maaf. Tapi setelah orang tua meninggal, si anak berubah sholat dengan sering mendoakannya. Sama itu apakah bisa menembus kesalahannya di masa hidup walaupun belum sempat terucap minta maaf kepada orang tuanya? Ana berharap anak yang dulunya suka maksiat dan bejat gitu ya, katakanlah durhaka sama orang tuanya, punya kesalahan, ketika dia soleh, insya Allah ya, ana berharap ada peluang bagi dia untuk dimaafkan oleh orang tuanya. Nah kalau seorang anak dia mohon ampun untuk orang tuanya, maka orang tuanya akan diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan hadisnya Rasulullah bersabda, turfa'unil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat derajat orang yang sudah mati setelah kematiannya. Diangkat. Ada orang diangkat derajatnya setelah kematian dia. Lalu dia bertanya, "Ay Rabbi ma hadhihi?" Wahai Rabbku, ini apa? Udah mati tapi diangkat. Kenapa dia bertanya ini apa? Karena dia nggak tahu. Ini karena bukan amal dia. Karena setiap orang kalau beramal dia akan dapat dan dia lihat amalnya, balasan amalnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang
ya beramal dengan sebesar biji dzarrah dari kebaikan, dia akan lihat. Dan siapa sih beramal dengan sebesar biji dzarrah dari keburukan, dia akan lihat. Jadi lihat. Nah, kalau dia dapat balasan atas apanya? Atas amalannya, nggak perlu dia tanya. Nah, ini dia nanya, Rabbi ma hadhihi, ini apa? Kenapa? Dia tanya, karena itu bukan balasan dari amal dia. Makanya dia tanya. Maka dikatakan kepada dia, waladuka istaghfarolaka, anakmu mohon ampun untukmu. Naik derajatnya setelah matinya, naik. Orang tua kira-kira yang dia naik derajatnya karena permohonan ampun si anak terus ini, ternyata anakku, gembira gak orang tua ini? Ternyata anakku sudah mohonkan ampun untukku, berarti dia soleh kan gitu kan? Berarti dia soleh. Bahkan dalam hadis yang lain, idza matal insanu inqata amalu illa min salasin. Kalau manusia itu mati, maka terputus amalnya kecuali dari 3 jalurnya. Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang melakukan kesolehan yang mendoakan kebaikan untuk dia. Anaknya berbuat soleh, anaknya mendoakan kebaikan, naik derajat, pahalanya sampai naik derajat. Ya dia kan tanya ini orang tuanya ini, kenapa kok naik kan gitu kan? Anakmu si fulan mohon ampun untukmu, dia beramal untukmu kan gitu. Masa nggak dimaafkan? Ya, anak kira ya, peluang besar untuk dimaafkan. Ya, bahkan ya, model cara bakti seperti inilah yang lebih manfaat bagi orang tua, ya, ketimbang masa hidupnya, paham ya? Walaupun masa hidup itu penting untuk berbakti sama orang tua, karena kalau dia marah nanti, ya kita terhitung sebagai anak durhaka, kan gitu ya. Tapi dari sisi manfaat, tentunya lebih manfaat pahala-pahala, karena itu terkait dengan akhirat kan gitu ya, yang sampai kepada orang tua. Ketimbang apa? Ketimbang kalau kita hanya berbakti, contohnya, nah ma ini pak gitu kan, dikasih duit pak, ma, ayah, bunda ini dicucikan apanya, pakaiannya, disapukan rumahnya, dipelkan seperti itu kan urusan dunia itu kan. Tapi udah seneng kan? Maka saya yakin lebih senang lagi dapat kiriman pahala terus naik derajatnya. Kenapa? Karena itu yang di dunia tadi itu sudah selesai dan nggak kekal. Tapi ini belum selesai dan berterusan kekal selamanya. Paham ya? Gitu. Nah, gitulah caranya kalau kita mau buat baik sama orang tua kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain mau bertanya? Iya dapat, ya. Jadi pokoknya kalau ada anak yang berasal dari seorang orang tua, baik itu maninya, tapi dengan pernikahan yang syar'i ya, maninya dan ibu itu menjadi tempat bakal calon hidupnya di situ sebagai tempat dia untuk hidup. Ya, cikal bakal kehidupan selanjutnya ya di rahimnya ini, maka ini orang tua yang seperti ini orang tua akan dapat, walaupun setelah begitu ceprot dibawa orang, andil besar, paham ya? Nah seperti itu. Lalu kita katakan kok mungkin ada yang bertanya, Ustaz kok bisa kayak gitu Ustaz? Terus gimana kebaikan-kebaikan yang yang lainnya seperti mendidiknya? Maka kita katakan ini sudah modal, ya kan? Mani yang diletakkan itu modal kita para laki-laki ini.
rahim yang disediakan itu ya oleh seorang wanita, itu modal besar sama dia, paham ya? Maka dapat itu. Ya. Dapat. Nah, kebahagiaan. Adapun neneknya atau siapa saja yang ngurusin anak tersebut, maka dia dapatkan pahala juga besar mereka ini. Nah, kalau ada kebaikan-kebaikan yang muncul dengan sebab pengajaran mereka, akan mengalir pula pahala kepada mereka, disebut dengan ilmu bermanfaat, paham ya? Gitu. Mungkin kakek neneknya ngajarkan ngaji, ngajarkan berhitung, ngajarkan adab, macam-macam kan begitu ya. Maka dapat pahalanya. Gitu. Tapi orang tua tetap dapat bahagian. Orang tua dapat bahagian selagi dia muslim, selagi dalam pernikahan yang syar'i, maka dapat insyaallah taala. Ya. Nah, ini motivasi bagi kita untuk ya menikah dan menikah lagi. Begitu ya. Maksudnya supaya punya anak gitu loh ya. Baik. Ada yang lain mau bertanya? Pemirsa nggak ada ya. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan. Barangkali ini saja. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.